Oke. Halo semuanya, selamat malam di video insight yang ke-6 bersama saya Andro dengan judul Dimensi Psikologis Konseling, konselor menerima tanpa syarat. Jadi di video insight ke-6 ini kita akan membahas satu dari 3 kondisi terapeutik yang dikembangkan oleh Carl Rogers, yaitu penerimaan tanpa syarat. Nah, mungkin teman-teman masih agak bingung mungkin ya, apa sih itu penerimaan tanpa syarat? Jadi penerimaan tanpa syarat itu adalah penerimaan yang sebenarnya bisa kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari dengan menerima secara hangat dan secara tulus kepada orang lain. Nah, kalau jika kita mengambil dari konselor, mengambil dari sisi konseling dalam sebuah konseling. Nah, di sini konselor harus mempunyai aspek ini nih, penerimaan tanpa syarat ini. Maksudnya adalah menerima dengan hangat dan peduli pada konseli secara tulus. Nah, di dalam aspek ini kan kita mengetahui ya bahwa segala sesuatu itu kan pasti mempunyai syarat. Kayak kita aja kuliah, untuk mendapatkan nilai yang baik kita harus memberikan hasil yang maksimal di UTS dan UAS, dan juga kita harus lebih aktif dan juga afektif kita atau sikap kita harus baik dengan kehadiran mencapai 100% atau nggak boleh di bawah 75%, misalnya kayak seperti itu. Nah, tetapi di dalam konseling hal tersebut itu memang ada, tetapi pada dasarnya kita di dalam sesi konseling ini kita harus melakukan penerimaan tanpa syarat ini. Bagaimana sih caranya? Caranya adalah konselor harus mengizinkan konseli untuk merasakan perasaan apapun yang dirasakan oleh konseli. Itu yang pertama. Kemudian konselor harus mengizinkan konseli untuk menceritakan seburuk apapun kejadian yang dialami. Dan juga yang ketiga, konselor harus mengizinkan konseli untuk membagikan opini, pendapat, dan pikiran apapun. Nah, dan harapannya agar penerimaan tanpa syarat ini bisa menjadikan konseli untuk menjadi dirinya sendiri apa adanya, dan diharapkan konseli tidak perlu mengorbankan diri. Mengorbankan diri ini lebih tepatnya kayak mengalahkan egonya dari si konselor ini untuk menyenangkan konselor. Kan karena kan kalau kita lihat banyak ya orang yang mengurangi egonya atau merendahkan egonya dia sendiri karena takut berbicara atau mungkin menyenangkan orang lain. Nah, itu diharapkan di dalam sesi konseling ini seorang konseling tidak perlu melakukan hal yang demikian. Kemudian pada esensinya juga konselor bisa nih memberikan ruang, waktu, tempat, dan relasi bagi konseling untuk memproses dinamika internalnya dalam membangun koneksi dengan diri dan terhubung dengan potensi. Maksudnya adalah seorang konselor ini harus memberikan konseling untuk merefleksikan dirinya sendiri agar konselor sendiri ini bisa memahami nih dirinya sendiri. Kan karena banyak ya orang karena kurang melakukan refleksi pada diri sendiri, akhirnya mereka juga nggak mengerti dirinya dan bermasalah dia. Nah, makanya dengan adanya pemberian ruang, waktu,
salah satunya adalah bentuk refleksi. Nah, itu diharapkan konseling bisa mengenal dirinya lebih baik lagi dan potensinya dia juga. Nah, tapi seperti yang tadi yang saya singgung juga, di dalam penerimaan tanpa syarat dari konselor ini juga, konselor juga mempunyai syarat. Ada syarat yang sebenarnya nggak terlalu nggak seperti syarat yang berupa janji atau syarat yang berupa biaya atau ketentuan tertentu, tetapi bentuk syarat dari konselor ini adalah harapan. Maksudnya adalah harapannya adalah semua berharap konseling ini dan jalannya sesi ini diharapkan oleh konselor mudah dikendalikan, diprediksi, dan diatur. Kemudian diharapkan juga konseling dan jalannya sesi ini bisa memenuhi kebutuhan psikologis dari konselor gitu. Nah, kemudian tadi kan kita juga udah membahas mengenai penerimaan tanpa syarat selak beluknya ya. Dan kalau tadi kan kita sebut bahwa penerimaan tanpa syarat ini berarti kita menerima setiap setiap pandangan yang diceritakan, bukan pandangan juga sih, pandangan dan juga permasalahan yang ada pada diri konseling. Nah, tetapi dalam kenyataannya nih, terkadang ada permasalahan dilematis. Maksudnya adalah permasalahan di mana terkadang dibilang, terkadang ada beberapa pendapat seorang konseling atau mungkin pandangan seorang konseling ini bertentangan dengan prinsip atau pandangan hidup kita. Nah, dan kan kalau orang banyak mengatakan bahwa apakah menerima tanpa syarat itu berarti kita setuju? Nah, jawabannya adalah tidak, karena berbeda dengan setuju. Kalau menerima tanpa syarat itu adalah dimana walaupun misalnya kita kurang setuju sama pandangan dari seorang konseling ini, nah kita tuh harus harus menerima dengan keputusannya dia, karena pada dasarnya kembali lagi bahwa keberhasilan kehidupan mereka yang mereka yang atur. Karena di dalam konseling humanistik ini juga menekankan bahwa sebenarnya kita ini mempunyai potensi, maka walaupun seandainya pandangan kita ini agak bertentangan terhadap seorang konseling, kita nggak punya hak untuk mengatur kehidupan mereka. Nah, selanjutnya ada konteks menerima tanpa syarat. Jadi peran dari konselor ini adalah telah menjadi tanggung jawab profesi, di mana jika di dalam ruang konseling ini berjalan. Jadi setiap berjalannya sesi konseling, nah ini udah menjadi tanggung jawab profesi yang dilakukan oleh seorang konselor. Kemudian konteks penerima tanpa syarat ini, jadilah diri sendiri pada kehidupan sehari-hari, tetap empati namun sadar batasan, dan juga tetap asertif. Jadi dalam ruang konseling ini, batasan adalah untuk mengatur kedekatan relasi tetap dalam koridor profesional. Nah, karena pada dasarnya kita kan tidak gimana kalau menerima tanpa syarat itu ya, sebenarnya agak sulit ya, karena penerimaan tanpa syarat ini menjadi aspek yang sebenarnya sering kita bicarakan, tapi terkadang kita sering mengabaikannya gitu loh. Karena kembali lagi pada dasarnya, pada hakikatnya bahwa kita aja sampai saat ini masih haus akan ego kita masih mementingkan diri kita sendiri.
memang mementingkan diri kita sendiri tuh baik ya, karena dengan mementingkan diri kita sendiri, jadi kita tahu nih identitas dari diri kita tahu apa tujuan diri kita ada di dalam dunia ini, kita lebih mengerti diri kita dan sebagainya. Nah, tetapi ya pada dasarnya kembali lagi bahwa penerimaan tanpa syarat ini sangat diperlukan sekali. Jadi lalu bagaimana sih salah satu bukan salah satu bentuk ya, mungkin bagaimana sih caranya agar kita bisa melakukan penerimaan tanpa syarat tersebut. Nah, mungkin buat teman-teman nih bisa nih catat, atau misalnya catat di buku lah, catat buku atau ketik nih. Jadi ada nih apa aja sih cara-caranya agar kita bisa menerima tanpa syarat pada diri kita dan orang lain. Jadi yang pertama adalah kenali nilai hidup yang kalian percaya. Jadi di sini menekankan dulu kepada inner kita. Seperti apa sih tujuan kita di dalam hidup ini? Lalu apa sih nilai atau misalnya hal-hal yang dipercaya dari diri kita sampai saat ini. Nah, di situ kita harus mengenali nih. Bisa dikatakan di sini kita merefleksikan diri kita lebih mendalam. Nah, yang kedua adalah ya hampir sama juga sih, tapi di sini kenali harapan yang kamu miliki. Jadi harapan apa saja yang kamu miliki, misal seperti mau jadi dosen, atau mau menjadi pilot, atau menjadi polisi. Nah, di sini kita harus mengenali harapan-harapan kita. Atau misalnya kita mau menjadi orang yang bagaimana, nah itu kita harus lebih mengenali diri kita sendiri, dan juga kenali kepada siapa harapan itu kamu bebankan. Kemudian salah satu bentuk cara agar kita bisa melakukan hal ini, yaitu adalah pisahkan mana tanggung jawab diri sendiri dan mana tanggung jawab orang lain. Terkadang kan kita juga karena sering ingin berbuat baik dengan orang lain. Misalnya ya, kalau dalam konteks konseling ini kita ingin supaya konseling ini berhasil. Nah, kita tuh tidak boleh memaksakan setiap kehendak kita atau setiap syarat-syarat yang kita punya itu kepada seorang konseling, karena pada dasarnya hal tersebut tuh sudah di luar dari aspek penerimaan tanpa syarat. Karena dengan demikian maka sesi konseling ini nggak akan pernah berjalan dengan baik, karena konseling akan merasa bahwa diri mereka tuh yang awalnya sudah patologis menjadi lebih parah lagi, atau mungkin nggak akan membantu kondisi mereka. Itu sebenarnya tidak direkomendasikan jika konselor itu mempermasalahkan diri orang lain. Jadi di sini menekankan bahwa urusan kita ya urusan kita, urusan orang lain ya urusan orang lain. Kemudian salah satu caranya adalah dengan meregulasi emosi, yaitu dengan regulasi emosi itu ya bisa menempatkan diri kita pada suatu permasalahan yang ada pada diri konseli. Jadi kan kalau di dalam kenyataan kasusnya ini kan terkadang
ada beberapa permasalahan ya. Ada beberapa permasalahan di mana seorang konseling mengalami masalah yang hampir serupa dengan seorang konselor. Contohnya kayak kejadian traumatis. Nah, di sini diharapkan konselor tidak membanding-bandingkan permasalahan yang ada pada dirinya dengan konseli, dan juga di sini seorang konselor harus membatasi menjaga keprofesionalannya yang konselor punya dengan membatasi bisa bilang emosinya dia, karena kan pada dasarnya ada ya orang yang ketika orang menceritakan permasalahan dia kepada orang lain tersebut malah membanding-bandingkan atau misalnya malah ngejudge. Itu kan sebenarnya hal yang tidak baik ya, karena itu juga bukan salah satu aspek penerimaan tanpa syarat. Nah, di situ makanya buat konselor nih harus ditekankan regulasi emosi. Nah, sebenarnya regulasi emosi ini juga banyak ya, kayak berupa pikiran, perilaku, seperti apa isi pembicaraan, cara bicara verbal, dan juga non-verbal. Tuh. Jadi untuk pertemuan ke-6 ini, pertemuan video insight yang ke-6 ini mungkin itu aja ya. Jadi di sini di dalam tema penerimaan tanpa syarat ini saya belajar bahwa sebenarnya kita seringkali berbicara mengenai penerimaan tanpa syarat, tetapi pada kenyataannya bahwa penerimaan tanpa syarat ini sendiri masih menjadi kekurangan pada diri kita, karena masih banyak orang yang masih mementingkan keegoisan dalam diri mereka, dan juga kadang orang juga masa bodoh dengan diri orang lain gitu kan. Sebenarnya kalau ego ini mempunyai hal yang baik juga sih sebenarnya pada diri kita, karena dengan ego ini kan kita bisa lebih mengenal diri kita sendiri, dan juga dengan ego ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tetapi kembali lagi bahwa pada dasarnya hidup kita ini harus seimbang antara keegoan dalam diri kita dan juga kepada orang lain. Salah satunya adalah penerimaan tanpa syarat ini. Jadi di sini saya juga belajar juga bahwa dengan mempelajari tema penerimaan tanpa syarat ini, saya belajar bahwa saya mendapatkan beberapa pengetahuan bahwa kita sebagai bukan konselor ya, tapi sebagai manusia itu harus menerima dengan hangat dan dengan rasa empati pada diri orang lain secara tulus. Jadi kita diharapkan sih tidak menerima orang lain tanpa atau dengan syarat. Seperti mungkin kalau kita kasih contoh seperti kasih sayang orang tua ya kepada anaknya juga, itu kan salah satu bentuk penerimaan tanpa syarat orang tua kepada anak. Karena walaupun anaknya ini badung atau misalnya anak ini kurang ajar kepada orang tuanya, tetapi orang tua ini tetap dewasa dan cukup dewasa dalam mencikapinya, dan juga karena itu juga darah dagingnya, jadi timbul adanya penerimaan rasa tulus dari orang tua kepada anak. Jadi itu aja sih mungkin dari video insight yang ke-6 ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau mungkin ada salah perbuatan, dan juga
Terima kasih karena sudah menonton ya. Bye bye. Dah. Wih, jatuh.